Oke, halo Bapak Ibu. Ya, seperti biasa kita akan balik lagi membahas eh, pergerakan indeks kita, ya, IHSG kita, serta menu buy close yang saya berikan maupun saham-saham yang sudah di request oleh teman-teman grup ya. Oke, sebentar saya bahas indeks kita terlebih dahulu. Ya, indeks kita masih ada PR ya. Apakah dia akan nutup gap di sini di bawah ini? Kita tidak ada yang tahu di 61 kalau nggak salah ya. Ini saya lihat dulu. 61, 62 kalau nggak salah ya, itu gapnya. Di area 61, 62 itu ada gap yang dibuat kemarin. Hari ini turun, tidak menutup gap. Ya, mungkin ya seperti analisa saya yang kemarin. Mungkin dia akan sideways, sideways, sideways. Turun dulu sebentar, mantul lagi ke atas ya. Itu akan lebih bagus untuk indeks kita. Jangan nanti hari ini closing, besoknya buat gap lagi. Itu agak kurang menarik ya jadinya. Kalau bisa dia naiknya agak rapi ya. Jadi untuk indeks kita kalau mau rally itu lebih menarik ya, lebih enak dilihat. Investor juga tidak was-was kalau dia harus nutup gap lagi di bawah. Karena ini cukup dalam. Tadi saja sudah cukup dalam ya penurunan untuk indeks kita. Ya, kalau dia nutup gap ya di 61, 62-nya. Kalau dilihat secara candle mungkin dia akan sideways dulu ya. Sideways dulu di atas ya. Posisinya sekarang sudah berada di atas untuk indeks kita ya, berada di jalur atas. Jadi kalau dia sideways turun sebentar untuk nutup gap dan kembali mantul, itu bisa dikatakan indeks kita akan rally. Mungkin tidak panjang rally-nya, mungkin akan naik, tapi pasti akan ada koreksi sebentar sebelum bulan Desember sampai Januari. Biasanya seperti itu untuk indeks kita. Oke, saya bahas menu buy close yang saya berikan kemarin DSFI. Ya, seperti DFFI kita belum cuan ya, belum cuan. Tapi kalau dilihat dari posisi dari DSFI masih cukup, dia masih sideways di atas ya. Intinya dia belum patah tren. DSFI ini belum patah tren selama masih jaga di 114. Tapi kalau teman-teman sudah stop loss di 120 tadi, ya udah stop loss saja, udah bisa switch ke saham yang lain. Tapi bagi yang teman-teman masih hold, menurut saya ini masih ada potensi untuk naik selama dijaga di 114. Tapi kalau jebol 114 teman-teman wajib buang ya. Kalau dia jebol 114 dia wajib buang karena dia berpotensi untuk turun cukup dalam. Bisa ke 108 sampai ke 100 ya. Jadi minimalisir resiko ya. Kalau teman-teman mau hold, wajib buang kalau jebol 114 saat closing market. Tapi kalau saat market masih berjalan, biasanya dia akan mantul lagi. Biasanya seperti itu ya. Jangan buru-buru dibuang semua. Kalau mau buang pun bertahap. Misalnya dia turun 114, turun ke 113, teman-teman mau stop loss, jangan stop loss semua ya, jangan langsung dihajar buang semua karena dia masih ada berpotensi untuk naik lagi ke atas kalau saat jam running. Tapi kalau saat closing dia sudah di bawah 114, kalau teman-teman mau stop loss semua silahkan. Itu aja ya. Jadi kalau stop loss itu jangan langsung di stop loss semua kalau menurut saya ya. Apalagi saat market baru buka 5 menit, 10 menit teman-teman langsung panik itu, jangan seperti itu, santai saja. Apalagi saham itu masih oke. Ya, selama saham itu masih uptrend itu santai saja. Kalau saham itu downtrend itu wajib dibuang. Ya, contohnya WSKT kemarin saya sudah infokan hold saja karena WSKT bisa untuk di swing hari ini naiknya lumayan tinggi ya. Yang penting sabar saja kalau memang saham itu bagus ya. Hari ini saya memberikan saham menu buy close PPRE. Saya sudah infokan ambil di 220 sampai 226 untuk buy close. Kalau teman-teman dapat di bawah 226 itu sudah cuan, tapi kalau dapat di 226 juga nggak masalah.
Ya, potensinya ada ke 230, 232. Jika mau TP di area itu ya, 230, 232. Kalau jebol 232, potensi ke 238 sampai 242. Ya, batas aman untuk PPRE ya selama dijaga di 220 hold, tapi kalau jebol 220 batas amannya di 218, 220. Jadi kalau mau stop loss saja di bawah 218 untuk PPRE ya. Posisinya dalam fase uptrend ya, masih uptrend untuk PPRE. Oke, lanjut ke saham-saham yang sudah di request oleh teman-teman grup. Langsung saja ya. NASA. NASA masih dibilang downtrend, dia memang dari kemarin sudah downtrend, tapi kalau sekarang dia berusaha ya, masih berusaha untuk melakukan pembalikan arah untuk uptrend, tapi belum terkonfirmasi. Ya, masih gagal menembus resisten di 82-nya, kembali turun, mungkin mengetes area support sekarang di 74 sampai 72 ya. Posisinya sekarang masih di persimpangan untuk NASA. Lanjut ke BSDE. BSDE masih oke, masih uptrend ya. Dia juga baru-baru mulai menukik ke atas, masih uptrend dengan batas support sekarang di 980, 990 itu area support dia. Resisten terdekat sekarang ada di 1015 sampai 1030. Akan lebih menarik kalau masih dijaga di atas 1000 itu oke, ataupun batasnya di 990. Lanjut ke Toba. Toba oke ya. Tapi sudah lumayan ini. Lumayan cukup lah, cukup tinggi tapi belum. Kita lihat dulu historinya seperti apa. Ya, hati-hati ya, ini agak-agak gorengan juga ya. Kalau tanya resisten terdekat 605, 620. Support aman ada di 570 ya untuk Toba. Posisinya uptrend. Dan juga PAMG. PMG juga baru menukik ke atas ya, baru menukik ke atas. Sekarang batas support uptrend dia ada di 94, 96 dengan resisten terdekat di 100 sampai 102. Lanjut ke MTK. MTK downtrend ya, downtrend dengan area support sekarang ada di ini downtrend ya, hati-hati ya. Menukiknya cukup dalam nih. 1650 itu area support sekarang. Kalau masih bertahan mungkin akan mantul ke 1700 atau sampai ke 1720. Ya, kemungkinan dia akan buat base kalau masih kuat di 1650 ya. Mungkin dia akan sideways dulu di bawah. Lanjut ke agro. Agro downtrend juga. Area support sekarang, support paling kuat ada di 1970 sampai 2030. Ya, itu area support kuat agro. Posisinya downtrend. Kalau tanya resisten ada di 2100 untuk sekarang. Lanjut ke Okas. Okas lagi di persimpangan sekarang dengan range support ada di 80. Resisten ada di 84. 86 itu resistennya. Lanjut ke truk. Truk sebenarnya masih oke ya. Sebenarnya masih oke selama masih jaga di 160-nya. 160, 164 itu area support uptrend dia. Resisten sekarang ada di
173, 180. Lanjut ke Antam. Antam lagi downtrend ya, area support 2200. Resisten ada di 2250, 2270. Posisi lagi downtrend. Lanjut ke Dian. Dian lagi sideways di persimpangan dengan area support sekarang di 84. Resisten ada di 88. Lanjut ke BOS. BOS posisinya masih uptrend ya, masih uptrend selama masih jaga di 96 sampai 98 untuk sekarang area support dia. Kalau dia masih bisa mantul, mungkin dia akan uji resisten di 104 sampai 110 untuk BOS. Posisinya masih uptrend untuk sekarang. Lanjut ke SWOT. SWOT hati-hati ya, sudah mulai menukik ke bawah, tapi dia ada masih oke lah ya, selama masih jaga di atas 110 itu masih cukup oke lah. Tapi kalau sudah di bawah 110 mungkin dia akan tes ke 105, 106. Resisten sekarang ada di 118, 122 untuk SWOT. Posisinya masih mencoba rebound selama masih di atas 110. Lanjut ke Prim. Prim masih di persimpangan ya, dengan area support sekarang 324, 326. Resisten ada di, saya lihat dulu. Tiga 336, 342. Posisi lagi di persimpangan. Lanjut ke JPFA. JPFA mungkin dia akan tes support kembali, sementara di, saya lihat dulu. 1850, 1870 sampai 1850. Mungkin dia akan tes support di sana. Resisten ada di 1900 sampai 1920. Posisinya sekarang lagi uji support. Kalau dia masih kuat, dia masih akan untuk rebound ke atas. Kalau dia kuat, kalau enggak dia akan turun lagi ke bawah. Untuk JPFA ya, posisinya sekarang lagi di persimpangan. Lanjut ke MPO. MPO dia ada support kuat, saya lihat dulu. Support kuat. Saya lihat dulu. 130 jangan sampai jebol. Ya, kalau jebol dia akan tes ke 124. 124, 126 dia akan tes ke sana. Kalau 130-nya masih kuat, berpotensi untuk ke uji resist di 137 sampai 142. Ya, kalau 130-nya kuat. Tapi kalau 130-nya nggak kuat, dia akan ke support 124 sampai 12 ya 124 sampai 126. Posisinya lagi di persimpangan untuk sekarang. Lanjut ke CSIS. CSIS masih oke, masih uptrend posisinya selama masih jaga di 94. Resisten ada di 100 sampai 103. Lanjut ke Baca. Baca sideways di bawah. Sideways di bawah, area support sekarang di 316, 320. Resisten ada di 328 sampai 338. Posisinya lagi sideways di bawah. Lanjut ke oils.
always mencoba rebound tapi ada resisten sedikit ya. Saya lihat dulu. Di 400 sampai 420 itu resistennya. Batas aman dia selama jaga 360 ya masih oke lah untuk oils. Lanjut ke friend. Friend downtrend ya, friend downtrend area support kuat ada di 105 ya. Selama masih jaga di 105, 106 masih ada potensi untuk rebound paling tidak menguji resisten di 110 sampai 114 untuk friend. Lanjut ke Cepin. Cepin juga lagi downtrend ya. Posisinya sekarang lagi agak downtrend ya. Tapi masih dijaga di support di 6.200-nya. Kalau masih bertahan berpotensi kembali uji resisten paling tidak di 6.300 sampai 6.350. Ya mungkin dia akan buat base dulu atau sideway dulu di bawah. Lanjut ke PPRE sudah jadi menu buy close ya PPRE. Lanjut ke DOIT. DOIT masih oke, masih buat base di atas ini masih menarik ya. DOIT masih menarik selama masih jaga di 300, bentar saya lihat dulu. 330, 326 ya, dia masih oke. Dia lagi buat base di atas. Masih ada potensi untuk naik ke area 340 sampai 350-an untuk DOIT. Posisinya lagi uptrend, lagi buat base di atas, sideway di atas. Lanjut ke Pigas. Pigas kawal saja. Sudah saya bilang kawal saja ini saham ya. Apalagi dia sekarang tembus resisten di 1250 berpotensi untuk jadi teman-teman kalau sudah udah cuan untuk Pigas, silakan mulai cicil jual. Kalau menurut saya mungkin dia akan tes ke 1330 sampai 1350 itu resisten. Jadi kalau teman-teman yang Pigas sudah cuan, silakan dikawal di 1235 sampai 1250. Ya kalau masih di atas itu silakan hold, tapi kalau sudah turun lagi silakan dimulai jualan. Ya, itu namanya dikawal. Jangan dikawal-kawal udah cuan makin cuannya hilang, itu bukan dikawal. Lanjut ke BRIS. BRIS masih lah, masih inilah, dia masih di bawah dengan resiko di bawah 2000 buang. Itu aja. Kalau BRIS ya. Jadi resikonya sudah menurut saya udah lebih kecil daripada rewardnya. Jadi kalau teman-temannya punya BRIS, silakan buat stop loss di bawah 2000 ya. Tapi selama di atas 2000 santai saja. Masih ada potensi untuk balik ke tidak uji resisten di 2060 sampai 2100 untuk BRIS. Ya karena dia sekarang lagi sideways di bawah. Jadi kalau saham-saham yang sideways di bawah, teman-teman harus berani stop loss ya. Karena kalau dia turun lumayan dalam. Tapi kalau saham-saham lagi di uptrend dan dia lagi buat base itu santai saja. Kalau BRIS ini dia lagi sideways di bawah, jadi teman-teman harus berani buang kalau jebol 2000-nya ya. Tapi resiko menurut saya resikonya juga sudah tidak terlalu besar ya. Terakhir real lagi di persimpangan dengan area support di 107 sampai 110 itu area support, resisten ada di 114 sampai 120. Ya 114 sampai 120 itu resisten. Support ada di 107 sampai 110. Posisinya lagi di persimpangan ya untuk real. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini teman-teman. Ya, happy weekend. Terima kasih. Semoga kita selalu cuan. Oke, terima kasih. Salam cuan.